Hai teman-teman, selamat datang di video tutorial kami. Kali ini, kami dari kelompok 7 mau berbagi cara menyelesaikan soal akuntansi keuangan lanjutan tentang konsolidasi dengan akuisisi penuh pada nilai tercatat ekuitas. Sebelumnya, kenalan dulu nih. Aku, Vanessa Nur Aisyah dengan NIM 235 221 230 bareng sama Febiana Putri Rahmawati dengan NIM 235 221 228 dan Intan Lailatul Lutfia dengan NIM 235 221 214. Nanti kita bakal ngerjain soal ini bareng-bareng, dari jurnal akuisisi, jurnal investasi, sampai kertas kerja konsolidasinya, khususnya tentang akuisisi PT Farva oleh PT Afaf. Langsung saja kita mulai ya. Jurnal mengakui laba neto PT Farva tahun 2021. Jurnal yang dicatat yaitu investasi pada entitas asosiasi sejumlah 80 juta di debit dan bagian laba entitas asosiasi 80 juta berada di kredit. Karena PT Afaf menggunakan metode ekuitas, maka setiap kali anak perusahaan memperoleh laba, induk perusahaan harus meningkatkan saldo akun investasi karena nilai investasinya bertambah seiring laba anak. Mencatat pendapatan dari bagian laba di laporan laba rugi induk. Jurnal mencatat penerimaan dividen dari PT Farva tahun 2021. Jurnal yang dicatat, kas sejumlah 30 juta berada di debit dan investasi pada entitas asosiasi sejumlah 30 juta berada di kredit. Jurnal ini mencatat penerimaan dividen tunai yang dibagikan oleh PT Farva kepada pemegang saham. Dalam hal ini, PT Afaf ketika dividen diterima, kas bertambah sebesar jumlah dividen yang diterima. Nilai investasi berkurang sebesar jumlah dividen itu karena dividen adalah distribusi ekuitas, bukan laba baru. Dividen bukan pendapatan lagi di induk karena laba anak sudah diakui lewat metode ekuitas. Jadi, dalam soal ini, pertama-tama kita akan membuat perhitungan nilai buku, lalu dilanjut membuat jurnal eliminasi ekuitas dan investasi anak, dan yang terakhir menyusun kertas kerja konsolidasian untuk tahun 2021. Mari kita bahas bagaimana perhitungan nilai buku dulu ya. Yang pertama, saldo awal untuk PT Afaf yang mengakuisisi PT Farva 100% penuh memiliki saldo 355 juta rupiah. Ini diperoleh dari jurnal akuisisi PT Farva. Lalu, untuk laba neto PT Afaf sebesar 80 juta rupiah diperoleh dari jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2021 dengan mencatat laba neto PT Farva. Untuk dividen diperoleh 30 juta rupiah dari jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2021 dengan mencatat penerimaan dividen dari PT Farva. Saldo saham biasa bisa kita lihat dalam soal pada neraca saldo PT Afaf tahun 2021 senilai 200 juta rupiah. Untuk kolom saldo laba pada PT Afaf senilai 155 juta rupiah diperoleh dari neraca saldo PT Afaf tahun 2021. Lalu kolom saldo laba untuk laba neto bisa kita lihat di jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2021 dengan mencatat laba neto PT Farva senilai 80 juta rupiah. Selanjutnya, kolom saldo laba untuk dividen bisa kita lihat di jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2021 dengan mencatat penerimaan dividen dari PT Farva senilai 30 juta rupiah. Selanjutnya, untuk memperoleh saldo akhir 31 Desember 2021 dengan menjumlahkan saldo awal 1 Januari 2021 dengan laba neto dan dikurangkan dengan dividen, dengan hasilnya sebesar 405 juta rupiah. Dan untuk saham biasa senilai 200 juta rupiah, begitu juga perhitungan untuk kolom saldo laba dengan menjumlahkan saldo awal 1 Januari 2021 dengan laba neto dan dikurangkan dengan dividen, sehingga memperoleh hasil sebesar 205 juta rupiah.
Selanjutnya kita akan membahas Jurnal Eliminasi Ekuitas dan Investasi Entitas Anak tahun 2021. Debit saham biasa PT Farva senilai Rp200 juta, debit saldo laba senilai Rp155 juta, debit bagian laba atas PT Farva senilai Rp80 juta, kredit dividen diumumkan senilai Rp30 juta, kemudian kredit investasi pada PT Farva senilai Rp405 juta. Kertas kerja konsolidasian tahun 2021 antara PT Afaf dan PT Farva. Pertama-tama kita lihat di bagian laporan laba rugi. Untuk penjualan, PT Afaf punya Rp850 juta dan PT Farva Rp300 juta. Kalau digabung hasilnya Rp1.150 juta. Gampangnya 850 ditambah 300. Lalu beban pokok penjualan PT Afaf itu 270 juta, PT Farva 150 juta. Totalnya 420 juta rupiah. Lalu beban penyusutan dari Afaf ada 50 juta, dari Farva 10 juta. Jadi totalnya 60 juta rupiah. Beban administrasi dan penjualan PT Afaf ada 230 juta, PT Farva ada 60 juta. Ditotalin hasilnya 290 juta rupiah. Nah, ada juga bagian laba dari PT Farva di Afaf sebesar 80 juta. Karena ini udah dicatat di Afaf, tapi kita konsolidasi, bagian ini harus dieliminasi supaya nggak double. Jadi di kolom jurnal eliminasi kita debit 80 juta dan kreditnya 0. Setelah semua penyesuaian itu, kita mendapatkan laba neto konsolidasian sebesar 380 juta rupiah. Lanjut ke laporan perubahan saldo laba. Saldo laba awal pada PT Afaf punya 525 juta, PT Farva 155 juta. Tetapi, karena kita konsolidasi, saldo laba anak perusahaan atau PT Farva sebesar 155 juta harus dieliminasi. Jadi, kita cuma ambil saldo laba PT Afaf saja, yaitu 525 juta rupiah. Laba neto yang tadi kita hitung PT Afaf 380 juta rupiah, PT Farva 80 juta rupiah, kita tambahkan dan dikurangkan 80 juta pada jurnal eliminasi, sehingga hasilnya tetap 380 juta rupiah. Dividen yang dibagikan PT Afaf sebesar 225 juta rupiah. Ini dikurangin karena dividen mengurangi saldo laba. Selain itu, kita juga eliminasi dividen PT Farva sebesar 30 juta rupiah karena sudah masuk ke induk. Saldo laba akhir hasilnya adalah 680 juta rupiah. Selanjutnya, kita akan ke bagian laporan posisi keuangan. Pada kas, PT Afaf senilai 230 juta, PT Farva 75 juta, jadi totalnya 305 juta rupiah. Pada piutang, PT Afaf 190 juta, PT Farva 80 juta. Kalau dijumlahin totalnya 270 juta rupiah. Pada akun persediaan PT Afaf 180 juta, PT Farva 100 juta, dijumlahkan menjadi 280 juta rupiah. Untuk investasi pada PT Farva, Afaf mencatat 405 juta. Tapi karena kita konsolidasikan, akun investasi ini harus dihapus atau dieliminasi. Jadi dikurangin 405 juta. Pada akun tanah, PT Afaf mencatat 200 juta, PT Farva 100 juta, dan dijumlahkan menjadi 300 juta. Pada bangunan dan peralatan, PT Afaf 700 juta, PT Farva 200 juta, jadi totalnya adalah 900 juta rupiah. Akumulasi penyusutan ini diakumulasi PT Afaf 500 juta ditambah PT Farva 30 juta, totalnya 530 juta. Kalau semua sudah dihitung, total aset konsolidasian menjadi 1.525 juta rupiah. Lalu di sisi liabilitas dan ekuitas, pada utang usaha PT Afaf senilai 75 juta, PT Farva 35 juta, totalnya 110 juta rupiah. Utang obligasi PT Afaf 150 juta, PT Farva 85 juta, totalnya menjadi 235 juta rupiah. Pada saham biasa, PT Afaf 500 juta, PT Farva 200 juta.
Tapi karena saham Farva pada bagian anak perusahaan harus dieliminasi 200 juta. Jadi yang tercatat tetap 500 juta rupiah. Untuk saldo laba setelah penyesuaian tercatat 680 juta rupiah pada PT Aval dan 205 juta pada PT Farva, dikurangkan jurnal eliminasi senilai 235 juta rupiah dari saldo laba akhir pada bagian perubahan saldo laba, serta ditambah di sisi kredit 30 juta dari bagian perubahan saldo laba, sehingga nilainya tetap menjadi 680 juta rupiah. Jadi, total liabilitas dan ekuitas juga seimbang, yaitu 1.525 juta rupiah. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan lengkap dari kami tentang konsolidasi dengan akuisisi penuh pada nilai tercatat ekuitas. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan makin memudahkan kalian dalam memahami konsep ini. Terima kasih banyak sudah menyimak video kami sampai selesai. Jangan lupa terus semangat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.